Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Sobat Tani semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara-cara agar tanaman padi kita tidak mengalami stres pada saat pindah tanam dari pembibitan lalu dipindah ke lahan sawah kita ya Sobat. Ada beberapa cara yang biasanya saya lakukan ketika masa pindah tanam, yaitu dari mulai awal persemaian sampai menjelang pindah tanam. Tapi saya mohon kepada Sobat Tani semua, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Tani yang sudah mensubscribe channel saya, juga kepada Sobat Tani yang baru menemukan channel saya. Saya mohon dukungannya agar channel saya bisa berkembang lagi, sehingga saya lebih bersemangat berbagi informasi seputar pertanian khususnya tanaman padi, yaitu dengan cara like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya sobat. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan. Para petani pasti ingin memiliki tanaman padi yang tumbuh subur dari semenjak masa awal tanaman, yaitu masa pindah tanam sampai akhir tanam, yaitu masa pemanenan. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai cara agar saat pindah tanam padi tidak mengalami stres atau layu. Bagaimana sih caranya? Padi yang ketika saat dipindah tanam ke sawah itu tidak ada yang layu atau stres. Saat menanam padi, yaitu memindahkan bibit padi dari pembibitan atau pembenihan ke lahan sawah kita, di situ terjadi proses pencabutan untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Dalam proses ini, biasanya tanaman padi akan mengalami proses adaptasi di tempat yang baru, dan jelas juga kondisi akar akan beradaptasi lagi. Saat proses adaptasi dengan tempat yang baru, maka tanaman padi akan menghemat cadangan makanan yang ada padanya dan akan mengalami proses layu terlebih dahulu. Dan bahkan ada yang malah mengering, bahkan bisa mati. Dan bagaimana kita bisa memacu produksi atau mempercepat panen yang ujungnya adalah menambah pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan dengan penambahan penghasilan. Kalau dalam proses penanaman padi ini, padi mengalami proses layu, bahkan sampai mengalami kematian. Ini akan memakan waktu dan biaya lagi untuk proses penggantian bibit padi yang mati. Oleh karena itu, yang biasanya saya lakukan ketika padi menjelang pindah tanam, yaitu memberi pupuk subsidi ketika padi di pesemaian menginjak usia 18 hari. Biasanya saya memberi pupuk urea sebanyak 3 kilo untuk lahan 1 hektar ya sobat. Ketika masa pesemaian, saya juga biasanya memberi pupuk urea sebanyak 2 kali. Pemupukan yang pertama saya lakukan pada usia 10 hari setelah semai. Ini dilakukan agar padi lebih subur, sehingga pada masa semai padi memiliki akar batang daun yang sehat. Kemudian untuk pemupukan yang kedua, saya lakukan pada usia menginjak usia 18 hari setelah semai. Tindakan ini dilakukan agar nanti saat pindah tanam tidak terlalu stres atau layu. Para petani di daerah saya melakukan tindakan ini karena biasanya bisa mengurangi tingkat kesetresan tanaman padi pada masa pindah tanam. Kemudian langkah selanjutnya yang biasanya saya lakukan agar padi tumbuh dengan baik saat masa pindah tanam, yaitu pada waktu seminggu sebelum pindah tanam, saya biasanya memberikan herbisida pratumbuh, yaitu yang biasa saya pakai adalah herbisida Aliplus 77 WP. Pengaplikasiannya bisa dengan cara dikosor, dispray maupun ditabur dengan cara dicampurkan pupuk urea agar mudah untuk pengaplikasiannya ya. Tujuannya yaitu adalah untuk selain membasmi gulma pada lahan pesemaian, bisa juga untuk mempermudah agar saat proses pencabutan benih tidak susah dan gampang untuk dicabut, sehingga akar padi tidak banyak yang putus dan menjadikan benih padi tidak stres ketika pindah tanam. Kemudian langkah terakhir untuk saat pindah tanam, sebaiknya kita sebagai petani melakukan penyemprotan keong ya, karena apabila terdapat banyak keong di lahan pesawahan kita, itu bisa berakibat fatal karena kumpulan keong tersebut dapat merusak dengan cara memakan batang padi kita, sehingga bisa mengakibatkan patah
pada batang padi kita, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada tanaman padi kita ya sobat. Alangkah baiknya setelah sehari sesudah melakukan pindah tanam, kita spray lahan padi kita dengan obat untuk membasmi keong. Biasanya saya memakai pestisida bermerek Bentan ya sobat. Tapi banyak juga merek lain sekiranya bisa untuk membasmi keong dan dapat sobat tani gunakan. Tergantung obat apa yang sobat tani suka ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cara-cara seperti itu biasanya saya lakukan agar mengurangi tingkat kesetresan pada tanaman padi kita ketika masa pindah tanam. Sekali lagi mohon maaf, bukan niat saya untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja ya sobat. Mungkin setiap petani punya caranya masing-masing untuk menangani permasalahan tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.